Jelang penutupan pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama 20 Oktober H-3, para honorer keluhkan kurangnya sosialisasi BKPSDM yang menyebabkan semakin banyak data TMS oleh rekan-rekan honorer. Secara teknis SS CSN aman, apalagi tidak ada masalah terkait e-materai. Kemungkinan besar tidak akan diperpanjang jadwal ini. Segera lakukan resum karena Bapak Ibu akan mengalami kesulitan saat akhir-akhir nanti. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Kondisi laman SS CSN jelang penutupan 3 hari masih dalam keadaan baik-baik saja, namun ada kendala di beberapa waktu padat. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu melakukan resum sebelum akhir pendaftaran. Di samping itu, kita mendapati keluhan dari honorer bahwa banyaknya rekan-rekan yang dinyatakan TMS ini gara-gara kurangnya sosialisasi dari BKPSDM. Ada yang menyampaikan bahwa sosialisasi disampaikan setelah dilaksanakan pendaftaran P3K sehingga banyak sekali rekan-rekan yang dinyatakan TMS. Untuk data terakhir per 15 Oktober 2024 kemarin, alias di hari ke-15 pendaftaran, untuk tenaga guru ada 1.175 yang dinyatakan TMS. Kemudian untuk tenaga nakes masih sedikit karena memang pendaftarannya belum banyak diverifikasi, hanya 83 yang TMS. Namun Bapak Ibu, untuk tenaga teknis sudah mencapai 2.534 yang dinyatakan TMS. Bagi Bapak Ibu yang TMS, silakan tonton video ini bagaimana kebijakan bagi Bapak Ibu yang dinyatakan TMS. Nah, di sela-sela penutupan P3K 2024 yang kurang dari 3 hari di sini, kami masih menyampaikan pesan yang dikatakan oleh rekan-rekan honorer telat ya. Tapi kita sampaikan saja karena ini baru kita dapatkan pesan BKD terkait ijazah. Kemudian yang kedua juga informasi dari BKD. Serta yang ketiga adalah informasi lanjutannya. Kita bahas satu persatu. Untuk berkenaan dengan ijazah ya. Bapak Ibu, saya mohon pahami dulu hal ini. Banyak sekali peserta yang gagal paham akibat tidak mau membaca, mungkin enggan atau mungkin malas baca info yang panjang. Lebih suka nanya sama teman yang akhirnya disesatkan. Intinya kalau ada tertulis sederajat, maka secara tegas seluruh pendidikan yang sederajat dengan pendidikan itu boleh mendaftar ya. Pastikan sederajat, SMA sederajat. Contohnya SLTA sederajat itu boleh dilamar paket C, MA, SMK, SPP, dan seterusnya. Tapi kalau spesifik misalnya hanya SPP pertanian, maka SMA, SMK paket C tidak bisa mendaftar. Nah, ini informasi pertama singkat. Kemudian yang lebih panjangnya lagi Bapak Ibu di sini ya. Bapak Ibu terkait pertanyaan masalah saya di Dinas X dari tahun sekian sampai sekian, kemudian di tahun Y, kemudian di Dinas Y dari tahun sekian sampai tahun sekian, terputus sekian bulan. Jadi bagaimana saya mencantumkannya? Apakah saya cantumkan semuanya? Nah, konsepnya sama ya, terangkan saja semua, yang terputus juga, yang tidak terputus. Dinas X, Kementerian Y, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan ada asumsi, nanti kalau dilampirkan, yang ini malah dinyatakan nggak lulus. Jadi jangan berpikiran seperti itu. Konsepnya sama, terangkan semua keadaan Bapak Ibu. Terkait beberapa pertanyaan, kami akan coba jawab kembali di mana lokasi tes. Nah, Bapak Ibu, pada sistem tertera lokasi tes BKN ya, sesuai dengan provinsi Bapak Ibu. Yang dimaksud di sini ialah lokasi tes yang ada di bawah koordinasi BKN saja. Kalau CPNS itu masih ada titik lokasi untuk pribadi ya. Kalau di BKN P3K ini rata-rata di bawah BKN. Sebagai info, saat ini belum ada titik lokasi ujian secara sah. Yang ada baru lokasi untuk CPNS saja. Jadi maksudnya yang Bapak Ibu pilih itu titik lokasi BKN yang bakal nanti akan ditetapkan kembali. Jadi jangan diasumsikan hanya di sini sampai nanti ada pemberitahuan jelas melalui surat resmi bahwa titik lokasi sudah ditetapkan secara resmi. Ini sekaligus menjawab kan kami rugi biaya kalau nanti pun nilai kami lebih tinggi tapi yang lulus tetap berdasarkan prioritas. Nah, ini kan ada keluhan-keluhan honorer seperti itu karena mungkin menganggap tempat tesnya jauh ya. Bapak Ibu, ini adalah tahapan seleksi dan aturan prioritas ini bukan badan kepegawaian daerah yang menetapkan. Ini adalah info BKD ya. Lagi pula hal ini adalah pilihan, tidak ada paksaan untuk ikut tes. Jadi Bapak Ibu yang mengeluh honorer dan mengadukan ini ke BKD, ini jawaban BKD. Namun yang perlu dipahami seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak ada jaminan juga bahwa XTHK 2 pasti lulus. Tentu saja kalau tidak ada formasi tidak lulus juga ya. Kalaupun ada persaingan di situ,
mereka nanti bisa jadi paruh waktu. Kalau kami melihat atau sesuai laporan pada masa sanggah misalnya, ternyata pekerjaan yang dilaksanakan selama ini berbeda dan tidak linear dengan jabatan yang dilamar, pastinya ya TMS dan tidak bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Dan hal ini bersifat mutlak ya, karena dasarnya jelas baik Kemenpan RB maupun Kemenpan RB yang masing-masing sudah pernah kami paparkan di grup ini ya. Ini informasi dari grup ya. Jadi mohon menjadi peserta yang cerdas dengan tidak mudah percaya informasi yang disampaikan di kanal YouTube. Nah, Bapak Ibu jangan percaya kanal YouTube ya. Nah, Bapak Ibu sekarang nonton di kanal YouTube informasi resmi, informasinya valid padahal ini ya. TikTok, FB, IG dan seterusnya yang sumbernya bukan dari pihak resmi BKN, Menpan RB, apalagi dari sesama peserta yang kadang malah menyesatkan. Biasanya judulnya resmi dan seterusnya padahal isinya asumsi semua yang bukan tidak mungkin malah bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan. Namun insya Allah Bapak Ibu kita tetap menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang kita dapatkan dari sosialisasi BKD sendiri dan informasi dari Panselnas. Bagaimana panitia melihat linearitas tugas dan keabsahan SK? Kan itu bisa diakali. Nah, ini kata honorer. Betul, 100% saya setuju, itu bisa diakali. Contohnya Bapak Ibu ya, ini yang sekarang kerjanya cleaning service ataupun penjaga sekolah atau apa, kan banyak yang mendaftar ke administrasi itu. Nah, di suketnya ataupun di pengalaman kerjanya dibuat sesuai yang didaftar misalnya, sehingga rincian deskripsinya sesuai yang didaftar. Nah, Bapak Ibu kan ada SK ya. Nah, SK Bapak Ibu di sana biasanya menerangkan isi jabatan Bapak Ibu yang lama. Nah, itu akan nampak Bapak Ibu. Itu sebabnya dibuat pernyataan di atas materai yang berkekuatan hukum. Nah, Bapak Ibu, tapi di kami tidak ada materai ya. Suket ini tidak disertai materai. Hanya beberapa Pemda yang meminta dengan materai. Artinya kalau di SK tertera bahwa yang bersangkutan punya pekerjaan linear dengan yang dilamar, dan dalam hal ini diterangkan atasan tersebut melalui suket tadi, otomatis tidak akan ditolak ya. Tapi kami juga akan memberlakukan proses validasi kembali, mekanismenya sedang digodok dan insya Allah dalam waktu dekat akan diumumkan. Ya, salah satunya mereka melihat SK ya. Untuk spill tipis-tipis, nantinya mekanisme ini akan melibatkan seluruh pelamar untuk menyampaikan laporan apabila ada indikasi di lapangan terjadi pihak-pihak yang mengubah, mengganti, menambah atau mengurangi isi SK. Nah, ini jadi kemungkinan pemberlakuan honorer saat mereka merubah setir dari penjaga sekolah ke administrasi, ternyata mungkin bisa jadi SK mereka mau dirubah-rubah juga nih. Jadi BKD juga sudah membaca Bapak Ibu. Dan ini juga terkait linearitas tugas dan apabila terbukti yang bersangkutan kami akan batalkan kelulusannya. Semoga Bapak Ibu tidak terjadi ya. Tapi lengkapnya nanti kami akan sampaikan. Karena kami masih banyak yang nanya kemana cocoknya saya melamar. Saya tegaskan lagi ya, kalau di kantor Bapak Ibu ada buka formasi, ini sudah disampaikan sebelumnya kemarin. Apabila misalnya formasi itu di bidang Bapak Ibu, silakan lamar ke sana. Kalau yang diminta SMA, tapi saya S3 atau S1 misalnya, apabila boleh pakai ijazah SMA, boleh jawabannya. Kalau di bidang saya tidak ada, tapi bidang lain sebelah ada, ya tanyakan sama atasan Bapak Ibu, bikin surat pernyataan apakah itu sama atau tidak kerjaannya. Kalau di kantornya Bapak Ibu itu tidak buka formasi, maka boleh melamar di kantor lain dengan catatan kerjanya sama dengan kerja Bapak Ibu. Sekarang saya di TU sekolah, apakah bisa melamar ke BKD? Saya rasa tidak linear ya, karena spesifiknya apakah TU itu sekolah ada ngurusin pangkat? Tidak ada kan? Perencanaan pegawai dan sebagainya. Sedangkan BKD mengurus itu tidak linear, artinya tidak relevan. Jadi kemana kami melamar? Sepertinya lebih cocok ke Dinas Pendidikan jika ada formasinya. Lalu bagaimana kalau saya kerjanya cleaning service? Kemana saya melamar? Saya ex THK2. Ini banyak juga Bapak Ibu THK2 yang tidak dapat kehabisan formasi. Konsepnya tetap sama, cari pekerjaan yang linear. Kami nggak bisa bantu analisa satu persatu. Ini kata BKD ya. Si A harus kemana, B kemana, C kemana. Yang pasti saran kami daftar bersama-sama supaya peta persaingannya bisa tergambar. Hal ini juga memungkinkan formasi terpenuhi secara optimal dengan kondisi non-ASN di kantor terserap maksimal. Tapi memang sebenarnya Bapak Ibu bagi rekan-rekan Pemdanya yang memang formasinya itu sudah diplot satu orang satu formasi di setiap bidang, setiap ruangan, itu insya Allah akan mendapatkan formasinya. Kemudian informasi yang terakhir Bapak Ibu, ini masih lanjutan ya. Nah, ini sudah dibahas berkenaan dengan ketentuan sederajat tadi ya.
secara kolektif per dinas ya, jangan satu persatu. Ini usulan untuk memasukkan berkas tadi. Nah ini ya, SMA sederajat, maka SMA semua bisa. Tapi kalau sebutkan SMA saja, maka SMK tidak bisa. Begitu juga sebaliknya ya. Nah ini beberapa penjelasan berkenaan dengan jabatan kualifikasi ijazah. Saya yakin dan setelah saya baca, sepertinya penjelasan kami sudah cukup lengkap, tapi permasalahannya ialah banyak yang lebih percaya info yang beredar, walaupun info tersebut berasal dari orang yang bahkan tidak terlibat sama sekali dalam pengelolaan kegiatan P3K ini. Bahkan yang paling parah, info justru berasal dari sesama peserta. Ya sebenarnya kita sharing boleh ya Bapak Ibu, karena sekian dari orang rekan-rekan kita ini juga banyak mendapatkan informasi yang rajin membaca. Intinya jangan membuat kegaduhan saja dan membuat kawan-kawan menjadi galau. Kalau mau bersaing, yuk bersaing dengan sehat, bukan dengan memberikan info yang menakut-nakuti peserta lain. Dan bagi seluruh peserta, silakan baca info di grup ya. Scroll ke atas atau lagi dengan kata kunci yang terkait tema dan ingin ditanyakan. Kalau tidak ditemukan juga, baru japri ke saya. Ini untuk Pemda yang betul-betul intens ya, yang memberikan informasi kepada rekan-rekan honorer di daerahnya. Tanggal berakhir boleh di Desember, boleh sampai saat ini, sampai dengan maksimal 20 Oktober ini untuk surat ini Bapak Ibu ya. Penurunan SK di tahun 2024 ya. SK 2024 itu kan Bapak Ibu biasanya akhirnya sampai 2 Desember, tapi kan karena pendaftaran ini Oktober, bisa jadi juga sampai saat ini ya, sampai saat Bapak Ibu membuat pendaftaran. Boleh sampai tanggal submit, boleh sampai tanggal bikin lamaran, boleh yang manapun. Itu sebabnya kami minta unggah SK dengan lengkap agar kami bisa membaca info verifikasi atau verifikator itu di kami ya, bukan peserta. Jadi kalau Bapak Ibu lebih percaya info dari peserta lain, kami tidak bertanggung jawab kalau info itu salah. Tapi banyak sekali komentar dari rekan-rekan setelah menonton di video kami yang membahas masalah ini. Kenapa Pak, saya sudah resum baru dapat informasi seperti ini ya. Saya juga tidak dapat menjawab ya, karena memang kita mendapat informasi dan terus mengupdate apa yang kita dapatkan secara berkesinambungan di setiap harinya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu sukses menjadi ASN P3K 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.